Masalah Ruben dengan Sarwenda semakin memanas, dan saat ini pengacara vs pengacaranya juga yang berusaha memberikan klarifikasi, mengcounter dari pernyataan-pernyataan atau berkembangnya dari berita-berita yang menyudutkan kliennya masing-masing. Dan saat ini ingin saya prediksi teman-teman, apakah perseteruan nanti semakin memanas, ataukah ada kesadaran dari kedua orang tua ini, yakni Sarwenda dengan Ruben, demi nama baiknya anak-anak ke depannya, karena jejak digital itu kan kejam, bisa dilihat dari beberapa tahun yang akan datang, dan tentunya itu juga kurang bagus untuk tumbuh kembang anak-anaknya, juga masa depannya anak-anak saat dewasa nanti. Apakah ada kesadaran seperti itu di hati kedua orang tua masing-masing ini, sehingga ada kesepakatan untuk berdamai, untuk tidak menyerang atau memberikan pernyataan apapun di media sosial? Apakah ada keinginan-keinginan seperti itu? Apakah ada potensi damai di pertikaian Sarwenda dengan Ruben saat ini? Ataukah akan semakin memanas? Ada upaya-upaya melakukan sebuah pembicaraan atau perdamaian, tetapi juga ada yang sepertinya komitmennya seperti itu agar terjadi situasi kondisi yang lebih kondusif lagi. Tapi di balik itu juga melakukan sesuatu yang kurang bagus. Di sini kalau memang ingin melakukan sebuah perdamaian demi anak-anaknya nanti, harus tulus di sini. Karena di sini ada yang nggak tulus untuk melakukan sebuah perdamaian. Ada keinginan ke arah sana, tapi juga ada perencanaan diam-diam yang dia lakukan tanpa sepengetahuan pihak lain. Nah ini. Selanjutnya, mengapa begitu? Karena apa? Demi sebuah keluarga yang baik sekalipun mereka bercerai. Jadi begini teman-teman, mereka berusaha melakukan kayak mediasi atau pembicaraan atau kesepakatan untuk tidak memperpanjang lagi, memperluas lagi masalahnya ini. Tetapi ternyata juga tidak ada yang tulus dalam melakukan hal itu. Hanya keinginan, tapi di dalam hatinya masih ada rencana-rencana lain yang kurang bagus di sini. Komunikasi yang memang sudah nggak lancar. Ya. Ada semangat usaha untuk apa? Untuk sebuah kebaikan bersama. Jadi sebenarnya celah berdamai itu masih ada. Walaupun mereka komunikasinya sudah kayak putus, nggak lancar lagi. Nah sebenarnya bagus kok mereka ini masih menyimpan WA-nya masing-masing sehingga bisa komunikasi dan lain sebagainya. Tidak harus melalui pengacaranya loh ya. Tapi salah Ruben sendiri loh. Ini ketika ada debt collector yang datang ke rumah Sarwenda, Sarwenda sudah menghubungi Ruben. Tapi kenapa Ruben meminta Sarwenda menghubungi pengacaranya? Kan ya aneh. Mestinya ya Ruben sendirilah yang menghubungi pengacaranya kemudian menjelaskan kepada Sarwenda. Kok malah Sarwenda dipersulit seperti itu? Saat itu kan beritanya belum rame. Masih ada usaha-usaha Sarwenda untuk menutupi dari permasalahan Ruben ini. Tapi ternyata Rubennya menolak untuk memberikan penjelasan kepada Sarwenda. Ya akhirnya Sarwenda ya yang namanya manusia, dia begitu kan ya marahlah, ya kesal lah. Maksud hati ingin mengetahui dan agar masalah ini tidak berkembang luas, tapi kenyataannya Rubennya seperti itu. Sarwenda suruh menghubungi pengacaranya. Lah, apa untungnya Sarwenda menghubungi pengacaranya? Toh itu bukan urusan Sarwenda, di kolektor itu tadi ya kan.
Jadi Sarwenda menghubungi pengacaranya sendiri itu sudah jalan yang tepat. Lepas pada akhirnya dirilis, ya semuanya itu ada resiko yang harus dihadapi. Sudah berusaha menghubungi Ruben, tapi tanggapan Ruben seperti itu, ya bisa dibilang resiko Ruben menanggung dari pengumuman dari pengacaranya Sarwenda itu. Resiko yang diambilnya seperti itu. Karena apa? Yang namanya manusia itu, segala perbuatan itu pasti ada resiko yang harus dihadapi. Entah resiko baik, entah resiko buruk, ya toh. Jadi teman-teman, kita kembali ke kartu ya. Masih ada celah untuk melakukan sebuah permusyawaratan damai di sini. Walaupun bisa dibilang tidak sepenuh hati, karena memang sudah ada kemalasan untuk berkomunikasi, tapi demi anak-anak mereka masih ingin berusaha untuk mewujudkan sebuah hubungan yang lebih baik lagi. Nah, hubungan yang lebih baik lagi ini nantinya, ini kan hubungan jangka panjang ya, bukan sekarang. Nantinya apakah juga ada potensi untuk berantem lagi? Atau adanya sebuah hal-hal yang memicu adanya pertengkaran kembali Sarwenda dengan Ruben? Ada simbol awakening, orang jungkir balik. Karena apa? Untuk mewujudkan sebuah perdamaian itu nggak mudah. Hidup ini selalu banyak gesekan, lebih banyak gesekannya daripada perdamaiannya, ya toh. Apalagi mereka kan sudah pernah berantem, sudah bercerai. Ibaratnya gelas kalau sudah retak, kena masalah sedikit aja sudah bisa pecah. Nah, awalnya ada keinginan untuk melakukan pembicaraan perdamaian, dan itu berusaha diwujudkan. Tapi ada potensi lagi nantinya berantem lagi di sini. Karena ada 7 cangkir. 7 cangkir ini simbol dari sebuah perhatian, sebuah perasaan yang tidak hanya ditujukan untuk dia. Misalnya begini, Ruben maunya dimengerti, Sarwenda maunya dimengerti. Sedangkan baik Sarwenda maupun Ruben ini memiliki kesibukannya masing-masing, seperti itu artinya ya. Jadi bisa dibilang, ketika kamu meminta seseorang mau mengerti akan dirimu, itu sama saja kamu sedang menambah masalah pada hidupmu. Karena setiap orang itu memiliki kesibukan masing-masing, memiliki masalahnya masing-masing. Jangan berharap orang mengerti masalahmu. Seperti yang kemarin itu kan, Ruben berusaha untuk bertemu dengan anaknya. Ternyata anaknya, kalau menurut versi Sarwenda, ada kesibukan lain dan lain sebagainya. Jadi Sarwenda sendiri tidak ada keinginan untuk menghalangi Ruben bertemu dengan anaknya, karena jadwal mereka yang padat inilah yang kadang-kadang tidak ada titik temu untuk bisa bersama. Nah, ini juga ada di prediksi saya kemarin. Ketika saya bertanya apakah Sarwenda memang ada keinginan untuk menghalangi atau mempersulit Ruben bertemu anaknya, ternyata kartunya adalah guru dan murid. Murid sedang belajar diajari guru. Nah, makanya saya mengartikan itu karena kesibukan anak-anak yang belajar sekolah, ekstrakurikuler, les dan lain sebagainya, yang membuat anak-anak ini memiliki jadwal yang padat juga untuk bisa mempersatukan waktunya dengan Ruben, kayak gitu. Selanjutnya, Nah ini nanti masalahnya malah semakin memanas seandainya terjadi lagi. Ya, masalah sekarang ini berusaha untuk dibenahi, berusaha untuk tidak ditanggapi, berusaha untuk diadem-adem oleh kedua belah pihak. Tapi kalau sampai ada masalah lagi di lain hari nanti, masalahnya akan semakin memanas, dan ini membuat ada yang stres terkait dari masalah tersebut. Nah, memang untuk bisa berdamai dengan situasi dan kondisi itu harus butuh pengorbanan. Berdamailah dengan keadaan yang ada sehingga hidupmu ayem tentrem. Kan ada nasihat-nasihat seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau kamu memberontak terkait dari situasi kondisi yang kamu alami saat ini, maunya dimengerti saja,
maunya dituruti saja maunya, yang ada malah babak belur. Ya karena itu tadi, kedua belah pihak orang pasti memiliki kesibukannya masing-masing. Ketika salah satu atau dua-duanya maunya dimengerti, yang ada pasti akan berantem lagi. Seperti itu. Nah, dari pihak Sarwenda sudah ada kisi-kisinya sepertinya ya. Dia memiliki kartu as sepertinya, yang selama ini diam saja, tapi kok Rubennya malah seperti itu kan. Dari sebuah unggahan, sebuah percakapan saya mengartikan seperti itu ya. Saya sudah diam saja, tapi kenapa saya selalu diganggu dan diinjak-injak? Intinya seperti itu. Nah, apakah suatu saat nanti Sarwenda akan mengeluarkan kartu asnya Ruben? Kartu asnya ini sama artinya kayak rahasia-rahasia yang kurang bagus pada Ruben ya, yang dilakukan Ruben pada pernikahannya dulu. Apakah Sarwenda sampai tega atau sebegitunya suatu saat nanti mengeluarkan kartu matinya itu, kartu asnya itu untuk Ruben? Sebenarnya kalau menurut saya jangan sampai dilakukan hal itu, karena bagaimanapun Ruben juga ayahnya dari anak-anak. Tapi Ruben juga jangan kebangetan dalam menuntut Sarwenda yang harus begini sesuai dengan keinginannya. Maunya dimengerti, jangan begitu. Karena Sarwenda ini juga kesibukannya luar biasa. Ibaratnya saat ini dia single parent, sekalipun Ruben ada, tapi sepenuhnya dari kegiatan anak-anaknya ini lebih dipikirkan oleh Sarwenda, lebih tanggung jawab Sarwenda dibanding Ruben ya. Jadi tanggung jawab terbesar pada anak-anaknya ini dalam mengentaskan anak-anaknya dalam menuju masa depan adalah Sarwenda. Nah, mari kita lihat apakah suatu saat Sarwenda akan mengeluarkan kartu asnya ketika berantem nanti. Masih berusaha untuk sabar, ditahan-tahan. Kenapa begitu? Walaupun terjadi sebuah pertengkaran nantinya. Strength, wow. Tapi ketika dia sangat dipojokkan nantinya, kekuatannya akan dikeluarkan. The Empress, demi nama baiknya, demi masa depannya juga. Ini simbol dari 6 koin yang selama ini berusaha, katakanlah dia berusaha untuk mengerti Ruben, berusaha untuk menuruti Ruben saat berumah tangga dulu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kalau dari kartu ini Sarwenda masih berusaha sabar di sini untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan terkait dari kartu asnya Ruben di dalam kehidupannya kala itu bersama Sarwenda. Akan tetapi kalau dia sampai dipojokkan terus, ya, dipojokkan terus, pada akhirnya dia bangkit kekuatannya, dia bangkit menunjukkan, ini loh saya, The Empress. The Empress ini permaisuri yang memberikan keberuntungan, yang memberikan kemakmuran, yang memberikan kelancaran, yang selama ini selalu perhatian kepadamu. Nah, ketika saya diinjak-injak terus, saya akan menunjukkan kekuatan saya di sini. Nah, apakah saat menunjukkan kekuatannya itu Sarwenda tidak berpikir kepada anak-anaknya, nasib anak-anak ke depannya? Karena kekecewaan yang begitu dalam yang dia rasakan. Nah, ini loh. Dia masih sayang pada anak-anaknya, sayang sekali. Tapi kadang-kadang seseorang yang kebawa emosi, lost control. Karena apa? Kekecewaan yang dia rasakan bertahun-tahun. Kemudian maunya harus begini-begini, nuruti maunya Ruben. Ini yang membuat dia selama ini masih bersabar. Akan tetapi kesabaran itu kalau dipendam ya, kesabaran dipendam lama-lama juga akhirnya meledak. Kalau meledak pada akhirnya dia akan menunjukkan kekuatannya. Ini loh saya yang sebenarnya.
Sebenarnya ini sudah mulai loh ada tanda-tanda ke arah ini, kekuatan yang dia tunjukkan. Nah, sudah mulai ada tanda-tanda ke arah sini. Tapi kalau Rubennya tidak menyadari dan tidak mau mengerti situasi dan kondisinya, ya tentunya segala sesuatunya bisa terjadi. Ya, tapi harapan saya semoga kejelekan masing-masing orang tua ini tidak di-blow up di media sosial, menjadi konsumsi publik. Kasihan anak-anaknya ketika mereka dewasa nanti, ketika mereka memiliki pasangannya nanti dan lain sebagainya. Pasti latar belakang ini akan dikulik-kulik oleh pasangannya. Atau ketika anak-anaknya sudah sekolah, bisa jadi menjadi ajang pembulian dari teman-temannya yang orang tuanya begini begitu. Khawatir saya di situ ya. Jadi teman-teman, dari prediksi ini dalam masalah yang sekarang ini yang lagi rame, mereka berdua berusaha untuk mendiamkan masalah ini, berusaha untuk tidak membuat masalah ini menjadi melebar, memanas dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti masalahnya ini, masalah lain lagi ya, tentunya masalah yang ada kaitannya dengan mereka berdua akan bisa memanas kembali. Dan ketika memanas kembali, efeknya akan lebih ganas lagi ketimbang saat ini. Jadi harapan saya, baik Sarwenda dan Ruben, sebelum mengambil sebuah keputusan, cobalah berpikir masa-masa demi anak-anaknya. Ya, karena sebagai orang tua memang usianya tua, tapi belum tentu orang tua itu dewasa. Kadang-kadang masih kekanak-kanakan, kadang-kadang banyak menuntut, kadang-kadang terlalu lebay dan lain sebagainya. Ya jadinya ya lama-lama orang yang berusaha nurutin maunya capek sendiri, lelah sendiri. Ketika lelah, pada akhirnya ada pemberontakan yang dia lakukan.